dengar ya, dan kiranya itu benar-benar bisa saudara praktekkan ya dalam kehidupan saudara, sehingga nantinya itu akan membawa berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman Tuhan yang mendatangkan berkat bukan hanya firman Tuhan yang kita dengarkan, bukan hanya firman Tuhan yang kita baca, tapi firman Tuhan yang kita renungkan dan yang kita lakukan. Yesus menutup khotbahnya di atas bukit dengan menyampaikan khotbah mengenai dua macam dasar. Dia berkata, barang siapa mendengar dan melakukan segala apa yang kusampaikan pada hari ini, maka mereka sama seperti mendirikan rumah di atas batu. Apabila banjir datang, maka rumah itu tetap berdiri kokoh. Jadi ada berkat Bapak Ibu pada saat kita membaca Alkitab, kita merenungkan Alkitab, dan pada akhirnya kita melakukannya dengan setia. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 1, saya mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Puji Tuhan ya. Jadi kalau saudara hari ini sakit, ya saudara bisa berpengharapan. Sakit apapun itu, sakit fisik kah ya, atau sakit dompet kah ya. Istilahnya kanker, saudara-saudara ya, kantong kering. Apapun pergumulan kita, kita bisa menaikkannya kepada Allah, kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang mencintai kita, dan Dia Allah yang tahu betul apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kadang-kadang ya orang itu bisa menghakimi kita ketika kita menaikkan sebuah doa, ketika kita memohon Yesus untuk mengeluarkan kita dari masalah. Katakanlah engkau punya masalah ekonomi, kemudian engkau mendoakan itu, dan orang mungkin berkata, kenapa kamu selalu berdoa agar Tuhan memulihkan ekonomimu? Kamu harus minta yang lain ya. Karena kalau kamu hanya meminta ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan, berarti kamu ini orangnya hidupnya kedagingan. Ya, seolah-olah meminta Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kita itu adalah sesuatu yang salah. Padahal itu juga tidak salah. Kenapa? Karena Tuhan paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kemarin kan ketika lagu Doa Yabes itu diliris, ya, banyak orang yang menghakimi, termasuk saya juga lihat ada pendeta-pendeta loh yang menghakimi. Katanya doa yang bagus itu doa Bapa kami, bukan doa Yabes. Kiranya ya engkau memberkati aku, itu kan doa Yabes, saudara. Kemudian doa Yabes itu dihakimi oleh beberapa pendeta, yang dimana pendeta-pendeta itu mengatakan bahwa yang terbaik itu doa Bapa kami, di mana kita berdoa agar Bapa mengajari kita yang baik. Saudara, doa Bapa kami ada tempatnya. Doa Yabes juga ada tempatnya. Doa Bapa kami memiliki tempat khusus di hatinya Tuhan. Bahkan doa Yabes pun memiliki tempat khusus di hatinya Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi Yabes yang meminta Tuhan mempermuliakan kehidupannya. Kenapa? Karena pergumulan setiap orang itu bersifat pribadi, Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kesedihan, kita tidak pernah tahu kemalangan yang dialaminya, sehingga kemudian dia berani meminta kepada Allah untuk memulihkan keadaannya. Jadi saya mau beritahu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi keperluanmu, engkau bisa datang dan memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang baik, dan Dia paling tahu betul apa yang sementara engkau alami dan apa yang sementara engkau jalani dalam kehidupan saudara. Maka jangan malu meminta, jangan takut untuk meminta. Beranilah meminta kepada Tuhan, karena sekali lagi kita meminta kepadanya karena Dia adalah Allah yang kasih dan Allah yang paling tahu betul dengan pergumulan setiap kita ya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia kasih tema Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 1 saya baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Jadi ketika Yesus selesai menyampaikan khotbah di atas bukit, Dia turun bukit, tiba-tiba ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Nah, ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kita pada saat kita mengikuti Tuhan dalam hidup ini, janganlah jadi orang Kristen yang berbondong-bondong. Jangan jadi orang Kristen yang kebanyakan. Jadilah orang Kristen yang mengenal Tuhan. Jadilah orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Karena orang Kristen yang mengenal dan mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang dikasihi oleh Tuhan.
Amin. Ya memang Yesus itu mengasihi semua orang. Tetapi penting bagi kita untuk mengasihi dia. Penting bagi kita untuk mengalami pengenalan akan dia. Karena saya mau beritahu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam dunia ini banyak orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen itu mengasihi Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, kita tidak akan hidup seturut dengan maunya kita yang kemudian kita menyakiti hati Tuhan. Karena kalau engkau berkata bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya hidupmu itu menyukakan hati Tuhan. Tanda orang yang benar-benar mengenal Tuhan, tanda dari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka hidupnya akan selaras dengan kebenaran. Kenapa? Karena ada satu kesukaan dalam diri orang yang mengasihi Tuhan. Apa itu? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan jangan jadi orang Kristen yang berbondong-bondong. Jangan jadi orang Kristen yang kebanyakan. Jadilah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan yang mengenal Tuhan itu sendiri. Kita sebagai orang Kristen bisa berkata bahwa pendeta, saya kenal Tuhan. Tapi pertanyaan yang paling besar, apakah Tuhan mengenal saudara? Kita bisa berkata, Pak Pendeta, Tuhan itu ada di hati saya. Ya, tapi pertanyaan besarnya, apakah saudara ada di hatinya Tuhan? Saya sudah selesai mengkhotbahkan tentang Matius 7 ayat 21, di mana Yesus mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, dan Yesus mengatakan yang masuk dalam kerajaan sorga bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan saja, tapi mereka yang mau melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya mereka, saudara-saudara, yang akan mengalami kerajaan kekal, yang akan mengalami surga adalah mereka-mereka yang hidupnya di dalam kebenaran, karena itu adalah bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi ketika engkau berkata, Pak Pendeta, Tuhan ada dalam hati saya, menjadi pertanyaan yang paling besar, apakah engkau ada di hatinya Tuhan? Hanya mereka-mereka yang mengenal Tuhan dan yang mengasihi Tuhan ada di dalam hatinya Tuhan. Saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan ini bisa mengerti, bisa memahami, menangkap maksud firman Tuhan ini, sehingga muncul kerinduan di dalam hati setiap saudara untuk mengalami pengenalan akan Dia, mengasihi Dia, dan mencintai Dia. Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya. Saudara, saya mendengar satu kali ada kesaksian dari seorang pendeta. Ya, pendeta ini dia mau pergi pelayanan di hari Minggu, kemudian dia naik Grab. Kebetulan ya abang Grabnya ini orang Kristen. Maka abang Grabnya ini bertanya kepada ibu pendeta yang tadinya dia tidak tahu kalau itu pendeta. Dia berkata, ibu mau kemana ya? Maka ibu pendeta itu menjawab, saya mau ke gereja. Ya, maka dia pun berkata, ibu jauh amat gerejanya bu. Oh iya, saya ini pendeta, jadi saya diundang untuk berkhotbah di sebuah gereja, maka saya pergi ke gereja yang jauh itu. Kemudian supir Grab itu bilang, oh saya pikir ibu ini jemaat biasa, ternyata pendeta loh ya. Kemudian ibu pendeta itu berkata, lalu bapak sendiri orang Kristen atau non-Kristen? Dia bilang, saya Kristen bu. Oh Kristen, kenapa bapak tidak ke gereja? Ini kan hari Minggu, ya kan? Kadang-kadang ada loh orang Kristen yang hari Minggu tidak ke gereja. Alasannya saudara rohani sekali. Dia bilang begini, belum tentu pendeta ya, mereka-mereka yang sering ke gereja di hari Minggu dengan saya yang jarang masuk gereja. Ya, belum tentu iman mereka sekuat iman saya. Belum tentu iman mereka semurni iman saya. Lah ini kan kebalikannya saudara. Kalau orang yang rajin masuk gereja saja imannya itu tidak murni, nah apalagi orang yang jarang masuk gereja. Ya, maka saya mendorong ya semua kita di hari Minggu itu datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan. Karena ada ayatnya loh mengenai sebuah persekutuan. Alkitab mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Akhir zaman nanti kata Alkitab, orang-orang itu akan menjauhi yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena di akhir zaman ada begitu banyak entertain yang disodorkan kepada kita, yang menghibur kita, dan kadang
kadang-kadang kita lebih memilih entertain, menghibur kita daripada kita datang ke gereja untuk beribadah di hari Minggu. Saya pernah saudara berkunjung ke satu gereja, diundang khotbah di gereja tersebut. Saudara tahu, ketika saya berkhotbah, beberapa majelis tidak ada loh. Ya, biasanya majelis-majelis ini ngumpul tuh ketika saya datang ibadah di gereja mereka, pimpin khotbah. Biasanya mereka hadir semua. Kemudian saya tanya kepada ibu gembalanya, "Ibu gembala, ini majelis ini kemana semua?" Ya, ibu gembala bilang, "Majelis ada di rumah." Sudah tahu majelis bikin apa? Nonton tinju. Ya, saya lupa nama petinju dari Filipina itu yang sangat tenar itu. Ya, tapi petinju ini dia anak Tuhan loh, saudara-saudara ya. Dia seringkali saudara-saudara bersaksi tentang imannya ya. Yang kurang beriman ini justru para penontonnya. Bayangkan majelis tidak masuk gereja, kenapa? Karena nonton tinju. Nah, kadang-kadang kan orang Kristen begitu ya. Kalau misalkan ada siaran tinju di hari Minggu, apalagi jam 9, jam 10, dia lebih memilih untuk tinggal di rumah nonton tinju daripada datang ke gereja. Kalau ada bapak-bapak yang model begini, bapak-bapak harus bertobat loh. Kenapa? Karena bapak-bapak ini sementara menggenapkan firman Tuhan yang mengatakan di akhir zaman nanti, ini orang-orang ini akan jarang ke gereja. Kenapa? Karena mereka lebih memilih penghiburan daripada dunia, daripada penghiburan daripada Tuhan. Ya, orang-orang yang model begini tidak punya cukup kekuatan. Saudara, di akhir zaman ini kita akan menghadapi banyak pergumulan yang luar biasa loh. Saudara perhatikan ya, 3 tahun, 4 tahun belakangan itu bencana terjadi itu hampir tiap tahun. Yang jaraknya kadang-kadang hanya beberapa bulan. Kalau tahun-tahun yang lalu kan bencana-bencana besar kadang-kadang terjadi 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tapi sekarang tiap tahun tuh bencana selalu terjadi. Ya, adanya kelaparan, adanya kesusahan. Sehingga ketika kita melihat keadaan-keadaan yang seperti ini, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa, saudara-saudara, menghadapi pergolakan zaman hanya dengan kekuatan kita sendiri. Ya, engkau membutuhkan Tuhan sehingga ya engkau harus memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari Minggu semua harus kumpul di gereja, beribadah, menyembah Tuhan supaya saudara mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dalam kehidupan saudara. Kalau tidak nanti saudara kita ini akan jadi orang-orang pada stres semua. Kemarin saya ngomong ada tuh bapak dianiaya anaknya umur 8 bulan loh. Kenapa? Karena anaknya itu rewel, ganggu dia main Mobile Legend. Ini tanda-tanda ketidakwarasan mulai terjadi. Kenapa? Karena orang-orang mulai jauh dari Tuhan. Hati mulai jauh dari Tuhan. Saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya, engkau orang-orang yang tidak demikian. Tapi engkau adalah orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan karena engkau tahu bahwa Tuhan adalah menara yang kuat. Alkitab mengatakan nama Tuhan menara yang kuat. Ke sana semua orang berlari dan akan mengalami selamat daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, akhirnya ibu pendeta tanya, lalu bapak kenapa tidak ke gereja pak? Ini kan hari Minggu. Sudah tahu bapak jawab apa? Dia bilang begini, Tuhan kok dicari. Ya, pendeta Tuhan itu ada di hati. Ini jemaat mau ngajarin pendeta nih. Kadang-kadang jemaat sekarang ya berlagak lebih pintar daripada hamba Tuhan. Ketika dia ngomongin yang betul, selalu ada aja saudara-saudara yang menjadi bantahannya. Pendeta ngomong, kamu tuh harus jaga tubuh kamu. Tubuh kamu itu bait Roh Kudus tuh. Kamu harus berhenti merokok loh. Terus apa dia bilang sama pendeta? Pendeta, selama saya tidak pakai duit jemaat, ini kan duit saya. Jadi terserahlah saya mau beli rokok kah, beli apa kah, beli minuman kah, terserah saya. Pendeta boleh komplain kalau saya beli minuman, beli rokok pakai uang jemaat. Ini kan uang kerja keras saya sendiri. Ada aja saudara-saudara ya, yang menjadi balasan dari setiap jemaat. Ya, saya berdoa biar saudara tidak jadi jemaat begitu ya. Ketika kebenaran disampaikan kepada saudara, saudara mau meresponi dan bertobat. Saudara tahu ya, ketika kebenaran itu disampaikan kepada kita, yang diuntungkan itu kita. Tuhan tidak diuntungkan ya, karena dia akan tetap menjadi Tuhan meskipun kita semua membangkang dan memberontak kepadanya. Saya mau beritahu, ketuhanan daripada Yesus tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang menyembah dia. Walaupun santero dunia ini mau memberikan punggung kepadanya dan berkata bahwa dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Ya, saya dulu pernah nonton sebuah film. Ya, ada
Ya, saya ini kan suka nonton film sudah dari kecil tuh. Saya nonton film ada 2 penyihir baik, penyihir jahat ya. Di mana kekuatan dari penyihir jahat ini akan semakin besar kalau orang-orang menyadari keberadaannya, kalau orang-orang takut akan dia. Semakin banyak orang yang takut kepadanya, maka semakin kuat kekuatannya. Yaitu film yang saya nonton. Nah, Tuhan tidak begitu, saudara-saudara. Meskipun kita tidak menyadari keberadaannya, meskipun kita tidak takut akan dia tetap berkuasa. Kita memilih presiden-presiden yang naik menjabat sebagai presiden adalah dia yang memiliki suara terbanyak kan? Tapi tidak dengan Tuhan. Dia menjadi Tuhan bukan karena dia memiliki suara terbanyak. Dia Tuhan dari sananya. Makanya ketika kita mematuhi perintah Tuhan itu bukan diuntungkan kepada Tuhan, tetapi keuntungannya bagi saya dan saudara. Maka kenapa Tuhan mau kita menjadi taat? Karena ketika kita taat dalam melakukan firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam damai, kita akan hidup dalam kebaikan Tuhan, kita akan hidup dalam kemurahan Tuhan, bahkan kita akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bukankah ini yang kita cari dalam kehidupan setiap kita? Ya, bayangkan tuh bapak ngomong sama itu ibu pendeta, dia katakan, Tuhan kok dicari? Ya, pendeta, Tuhan tidak perlu dicari. Tuhan itu ada di dalam hati. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Sempat pendeta itu terdiam sejenak. Kalau dipikir-pikir betul juga ya, Tuhan ada dalam hati. Ngapain kita mau cari Tuhan ke sana kemari? Toh Alkitab bilang Tuhan dalam hati. Ya. Kemudian ibu pendeta tuh ngomong begini. Sama tuh supir Grab. Bapak yakin bahwa Tuhan di hati Bapak? Oh, yakin saya, Bu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak ada di hatinya Tuhan? Ya, tuh supir Grab bilang, oh kalau itu saya belum tahu, Bu. Ya iyalah, kita semua bisa ngomong Tuhan di hati kita. Tapi pertanyaan besarnya, saudara, apakah saudara di hatinya Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Semua kita bisa ngomong Tuhan di hati kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada di hatinya Tuhan? Ini yang paling penting yang harus kita jawab, saudara-saudara. Makanya sekali lagi, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang berbondong-bondong. Kita harus jadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, orang Kristen yang mencintai Tuhan, orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, karena hanya mereka lah yang ada di hatinya Tuhan. Amin. Ya. Maka mari saudara, kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam hidup dalam kasih Tuhan. Itu bisa dimulai dengan satu kerinduan di dalam hati kita. Mari kita baca ya ayat Mazmur 42. Ada ayat yang baik di sana. Mazmur 42. Kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana agar kita ini ada di hatinya Tuhan. Saudara mau ada di hatinya Tuhan? Amin. Ya. Kita lihat Mazmur pasal 40 ayat 1 dan 2. Ya, maksud saya ayat 2 dan ayat 3. Mazmur 40 ayat 2 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya. Mohon maaf ya, saya salah baca ya. Mazmur 42 ayat 1, ayat 2 dan 3. Tadi saya baca Mazmur 40 ya. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, Alkitab mengatakan kalau kita tuh ingin hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita harus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa biar saudara juga punya kerinduan kepada Tuhan. Daud mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara tahu rusa itu kalau sudah kehausan, dia akan benar-benar mencari air. Nah, saya pernah nonton satu kali ya, ada sebuah acara TV mengenai kehidupan binatang liar. Terjadi kemarau yang sangat panjang menyebabkan kekeringan di mana-mana, saudara. Sehingga hanya ada satu genangan air yang tersisa. Dan sudah tahu sisa genangan air yang tersisa itu menjadi tempat dari seluruh binatang yang ada di hutan tersebut untuk minum. Semua binatang pada ngumpul di situ, ya, dan minum di situ, termasuk rusa, ya. Yang menjadi masalahnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam genangan air itu ada yang namanya buaya. Karena buaya tidak bisa di tempat yang kering. Buaya juga pada ngumpul di situ. Nah, sudah tahu rusa yang haus itu, dia tidak peduli meskipun di situ ada buaya.
Dia akan datang dan minum. Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita harus memiliki kerinduan yang sama kepada Allah. Kita harus memiliki rasa haus yang sama kepada Allah. Karena ketika kita memiliki rasa haus, kerinduan kepada Allah, dan kita mulai mencari Allah dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan mengalami Allah. Kita tidak akan jadi sama seperti orang Kristen yang hanya berbondong-bondong. Kita tidak akan sama menjadi orang Kristen yang kebanyakan. Tetapi kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, Saudara, Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat baik mengenai anak bungsu yang hilang. Ya, ini kan perumpamaan yang sangat baik ya, anak bungsu yang hilang, yang pergi ke negeri yang jauh ya. Dia meminta agar bapaknya itu memberikan harta warisannya. Maka bapak yang baik memberikan itu kepadanya. Dan ketika dia punya harta kekayaan itu, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Saya mau beritahu, saudara, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan itu pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ya, jadi kalau kita berusaha hidup di luar Tuhan, kita sama seperti memisahkan dari pokok anggur. Apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi kering sebagai ranting, dan pada akhirnya hanya akan dikumpulkan dan dibuang orang ke dalam api. Anak bungsu itu pergi dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Kenapa yang terjadi ya? Betul, ketika dia punya harta kekayaan, dia punya banyak dukungan, karena itulah dunia ya. Istilahnya kalau ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu dunia jahat, saudara-saudara. Maka jangan berteman dengan dunia, bangunlah persahabatan dengan Allah. Ya, karena Allah itu menerima kita apa adanya, dunia menerima kita ada apanya. Kalau dunia ada apanya, Tuhan apa adanya. Amin. Ya. Makanya banyak orang yang mengalami kekecewaan, mengalami putus asa, ya. Bahkan mereka memilih untuk mengakhiri kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka dikecewakan oleh dunia. Ya, dunia itu ada apanya, Tuhan itu apa adanya. Ya. Maka ketika harta kekayaannya habis, semua yang ada padanya habis, maka satu persatu mulai meninggalkan dia. Itulah dunia. Maka di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah penderitaan, ya, bahkan mau makan ampas babi pun tidak dapat. Maka kita mengatakan anak bungsu ini teringat akan rumah bapaknya. Dia ingat rumah bapaknya, kemudian dia mulai merindukan suasana rumah bapaknya. Dikatakan, di sini saya kelaparan, di sini saya menderita. Sementara di rumah bapakku ada kehangatan, ada makanan yang berlimpah. Sekarang saya mau pulang. Saya mau datang kembali kepada Bapak dan memohon untuk diampuni. Kalau Bapak tidak bisa menerima aku sebagai anaknya lagi, tidak apa-apa. Saya bersedia menjadi pembantunya. Yang penting saya ada di rumah Bapak. Ya, saudara, dari kerinduan inilah maka sang anak mulai kembali ke rumah Bapak dan mengalami pemulihan. Kita juga harus memulai memiliki kerinduan yang sama dalam hati kita. Milikilah kerinduan itu, saudara-saudara, untuk mengalami Tuhan, untuk mengenal Dia. Kalau engkau datang kepada Tuhan, berjalan, maka Dia akan berlari mendapatkan kita. Ketika engkau punya kerinduan untuk mengenal Dia, Dia akan berlari kepada saudara, mendapatkan saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana pengenalan akan Allah akan membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Engkau tidak hanya akan puas ketika menjadi orang Kristen kebanyakan, orang Kristen yang berbondong-bondong, melainkan engkau akan mengalami kepuasan karena engkau memiliki relasi, hubungan yang kuat dengan Tuhan itu sendiri. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ini kenapa komentar tidak muncul, mungkin gangguan atau apa ya, sehingga saya langsung berdoa saja buat saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan firman. Hamba doa biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami mengerti, memahami bahwa Tuhan merindukan setiap kami untuk mengalami pengenalan akan Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang berbondong-bondong, orang Kristen yang kebanyakan. Karena Engkau Tuhan